video pembelajaran mekanika rekayasa 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang titik berat benda beraturan, dilanjutkan dengan tentang inersia dan tegangan. Materi-materi ini merupakan materi terakhir pada perkuliahan mekanika rekayasa 1 ini. Kita sekarang masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang titik berat benda beraturan. Nah, kita mengetahui bahwa setiap benda yang ada di permukaan bumi itu pasti dia jika jatuh itu akan jatuh menuju ke pusat bumi. Hal ini disebabkan oleh karena adanya gaya gravitasi. Nah, Anda sudah mempelajari hukum Newton di SMA dahulunya dan mengetahui bahwa kurang lebih nilai gravitasi yang bekerja itu adalah sebesar 10 meter per detik kuadrat. Nah, masing-masing benda yang ada di permukaan bumi itu, dia akan memiliki titik tengah massa atau titik berat. Bagaimanapun bentuknya, dia akan memiliki titik berat. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa letak titik berat penampang yang ada di permukaan bumi. Nah, sekarang yang dibahas hanya beberapa bentuk penampang saja. Ada penampang persegi, penampang segitiga, penampang trapesium, dan penampang lingkaran saja. Nah, untuk penampang persegi, kita mengetahui bahwa luasnya adalah panjang kali lebarnya, atau B dikalikan dengan H-nya. Oke. Bentar. Nah, untuk titik berat penampang itu kita bisa tentukan terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu Z. Nah, di sini terhadap sumbu Y, jika diketahui bahwa tingginya itu adalah sebesar H, maka letak titik berat dari benda beraturan persegi panjang ini adalah setengah dari H. Jadi ZY-nya adalah setengah dari H. Kemudian untuk segitiga, luas segitiga itu adalah setengah alas kali tingginya. Dan letak titik berat untuk bentuk segitiga ini, jika kita hanya tinjau terhadap sumbu Y saja, maka letak titik beratnya adalah di sini, yaitu besarnya adalah sepertiga dari H-nya, sepertiga dari tinggi segitiga tersebut. Untuk trapesium, kita bisa tentukan letak titik beratnya adalah ini, ZY sama dengan 2 kali A tambah B dikalikan dengan H per 3 kali A tambah B, di mana A itu adalah panjang sisi yang di atas dan yang B itu adalah panjang sisi yang di bawah. Sementara untuk lingkaran ini, letak titik beratnya adalah berada di pusat lingkaran tersebut, karena setiap lingkaran itu adalah sisi ini memiliki radius yang sama. Oke, nah itu adalah beberapa letak titik berat dan luas bidang datar beraturan. Hanya untuk 4 ini saja. Kalau untuk bentuk-bentuk yang lain Anda bisa tentukan nilainya. Dan kalau bentuknya tidak beraturan, kita bisa tentukan dengan menghitung berdasarkan atau membagi menjadi beberapa bentuk benda yang beraturan. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Pada contoh soal ini diketahui bentuk bendanya tidak beraturan seperti ini, ada berbentuk siku begini, maka Anda diminta untuk menentukan letak titik berat benda tersebut secara grafis dan analitis. Untuk video kali ini saya tidak akan menjelaskan secara grafis karena untuk perhitungan grafis itu saat ini hampir tidak pernah digunakan lagi karena faktor errornya yang cukup besar, maka kita hanya akan tinjau secara analitis saja atau perhitungan matematika saja. Nah, untuk bentuknya benda yang seperti ini, maka kita harus bagi benda yang tidak beraturan ini menjadi benda-benda beraturan. Nah, untuk baginya bisa kita bagi menjadi 2. Jadi bentuknya bisa menjadi ini yang kita bagi. Ya, jadi kalau bentuk sikunya seperti ini. Nah, untuk yang pertama boleh kita bagi begini. Ya, ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua, atau bagi menjadi seperti ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Untuk penamaan benda, apakah dia nomor 1 atau bagian yang nomor 2 itu terserah Anda. Ini boleh kebalikannya, boleh ini yang pertama, boleh ini yang kedua, atau yang ini juga boleh ini yang pertama, ini yang kedua. Yang penting Anda konsisten di dalam penamaannya. Jadi terserah kita mau membagi benda tersebut menjadi beberapa bagian. Yang penting kita bisa tentukan dengan menghitung dengan titik berat benda yang beraturan. Kalau ini dibagi 3 pun boleh. Kalau misalnya ini Anda mau bagi dia menjadi 3 gitu, seperti ini. Ini yang kedua, ini yang ketiga juga boleh. Tapi tentunya semakin banyak benda ini dibagi, maka akan semakin banyak perhitungan yang harus Anda hitung. Jadi usahakan membagi seminimal mungkin. Nah, untuk penyelesaian ini seperti yang sudah ada di buku, itu kita bagi menjadi bentuk yang begini.
Ini menjadi bentuk begini, di mana yang ini dinamakan bagian yang pertama dan ini di bagian benda yang kedua. Ya. Nah, langkah yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu titik berat dari benda yang pertama. Benda yang pertama karena dia bentuknya adalah bentuk persegi seperti ini, maka tentu letak titik beratnya juga di tengah ya, di tengah dari ini. Ini adalah letak titik berat. Ini adalah jaraknya terhadap sumbu X, yaitu setinggi ini, dan yang ini adalah jaraknya terhadap sumbu Y. Oke. Nah, kita ambil titik pusatnya adalah 0,0-nya di sini. Oke. Nah, kita lihat perhitungannya. Nah, di sini rumusnya adalah letak titik berat itu. Kalau kita simbolkan letak titik beratnya adalah ZY, maka ZY itu adalah sigma PI dikali YI. PI ini adalah luas. Atau ada sebagian buku itu adalah menyimbolkan dengan A. Luas bendanya. Nah, I itu adalah inkrementalnya ya. Jadi misalnya bendanya ada 2, maka A1 tambah A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 per A1 ditambah A2. Jadi di mana A1-nya ini adalah luas benda yang pertama dikali dengan Y1 adalah jarak titik beratnya terhadap sumbu 0,0, kemudian ditambah dengan benda yang kedua dikalikan dengan letak titik berat benda yang kedua dikali dengan jaraknya terhadap sumbu 0,0 dibagi dengan luas benda pertama ditambah luas benda yang kedua. Nah, jika kita ambil di sini sumbu 0,0-nya, sini sumbu 0,0, maka kita bisa tentukan di sini. Di sini berarti ya kita carikan dulu lah yang pertama ya. Kalau biar tidak ragu, A1 ini kan, A1 itu luas benda yang pertama ini. A1 itu adalah tingginya 20, lebarnya 50 ya. 1 sama dengan 50 kali 20 dalam sentimeter persegi. Y1, jarak titik berat benda yang pertama. Yang Y-nya adalah tingginya yang ini, letak titik berat ini sumbu Y-nya. Berapa jaraknya dari bawah? Yaitu sebesar ini kan. Posisi Y-nya adalah segini, 40. 30 ditambah setengah ya kan. Tambah setengah dari 20, 10 sama dengan 40 cm. Kemudian X1, kalau titik berat terhadap sumbu satunya ini kan di sini. X1 sama dengan 25 cm. Nah, kemudian kita cari lagi A2-nya, luas benda yang kedua. Benda yang kedua adalah yang ini, berarti luas benda yang kedua berapa? 20 dikali 30 ya. 20 dikali 30, 20 kali 30 cm persegi. Y1-nya berapa? Y-nya itu tingginya ya. 30 Y2 sama dengan 15 cm. Yaitu setinggi ini 15. X-nya adalah ini. Setengah dari 20. X2-nya sama dengan 10 cm. Nah, setelah dicari yang ini, jadi kalau daripada ragu dicari, lebih baik dicari satu-satu seperti ini. Nah, kemudian bisa kita cari bahwa ZY atau letak titik berat terhadap sumbu Y itu adalah sigma A1 dikali dengan Y1, atau dalam buku ini dinyatakan sigma P1 dikali Y1 per sigma P1, dan letak titik berat terhadap sumbu X-nya adalah sigma P I dikali XI per sigma PI, atau sigma AI dikali XI per sigma A-nya. Oke, nah ini dikalikan semua. Ini untuk mencari ZY ini ya. Nah, sigma PI-nya luas yang pertama ini A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 per A1 tambah A2. A1-nya 1000 dari sini, Y1-nya 40, A2-nya 600 ini, Y2-nya yang 15. Ditambah A1 dibagi A1 tambah A2-nya.
Kemudian ZX-nya sigma PI dikali XI atau sigma AI dikali XI. A1-nya 1000, ini 1000 yang ini. Ya, atau ini saya gantilah warnanya biar lebih kelihatan jelas ya. Ini yang 1000, A1 yang ini dikali XI-nya yang ini yang 25, ini 25 ditambah 600 A yang kedua, ini dia dikali 10. 10 adalah X yang kedua dibagi luas yang pertama ditambah luas yang kedua. Sehingga kita bisa dapatkan letak titik beratnya, yaitu letak titik berat terhadap sumbu Y-nya adalah titik berat gabungannya 30,63 cm dan ZX-nya letak titik berat terhadap sumbu X-nya adalah 19,38 yang kalau kita gambarkan itu posisinya adalah kurang lebih kalau ZY 30,63 berarti di sini 19,38 ini kan 20 berarti di sini ya. Jadi posisinya adalah di sini. Ini posisi titik berat benda gabungannya. Disimbolkan dengan Rx titik berat terhadap sumbu X dan Ry terhadap titik berat sumbu Y-nya. Oke, atau bisa disimbolkan saja dengan Z. Z bisa juga ditulis begitu. Z sama dengan 19,38 30,63, di mana yang ini adalah titik berat terhadap sumbu X-nya, yang ini adalah titik berat terhadap sumbu Y. Dan ingat bahwa ini kita menghitung 0,0-nya adalah terhadap di sini, di awal titiknya, di awal bendanya. Oke? Semoga bisa memahami penjelasan saya untuk contoh soal yang pertama ini. Nah, untuk contoh soal yang kedua, Anda juga diminta untuk menentukan titik berat benda, dua buah benda, di mana bendanya itu tidak bergabung. Kalau tadi kan bendanya bergabung. Nah, kalau yang seperti ini, itu kita juga bisa gunakan beberapa cara, ya. Cara yang pertama, kita tentukan saja dulu bendanya seperti ini, kita bagi. Jadi kita tentukan dulu, ini titik berat benda yang pertama, kemudian ditentukan lagi titik berat yang kedua. Kita ambil di sininya 0,0 ya. Bisa kita tentukan juga. Ini berarti kalau ini kita namakan yang pertama, ini yang kedua. Ini berarti titik berat benda pertamanya yang di sini. Nah, ini ya. Yap. Nah, kita tentukan ini letaknya, ini berarti ini gambar saya nggak pas di tengah ya. Ini letaknya berarti untuk benda pertama ini adalah di sini 5 cm dari 0,0-nya. Kalau yang ini berarti kan 7,5. Nah, 7,5 itu di sini kan dari sini ke sini 7,5 kan. Oke, nah, kita tinjau, maka jarak ini 7,5, ini 10, ini 5, maka jarak titik berat benda yang kedua ini dari ujung 0,0-nya adalah 22,5. Nah, kalau yang Y-nya bagaimana ya? Y sama-sama, dia berada setengah dari 15 ini ya, karena sama-sama persegi dan dia sama tinggi. Maka ini adalah 7,5 cm. Oke, nah setelah ditentukan titik berat masing-masing penampangnya ini, maka kita gunakan cara yang sama seperti tadi lagi, sigma PIYI per sigma PI atau sigma AIYI per sigma A. Tentukan yang pertama, luas benda yang pertama. Kalau ragu, luas benda yang pertama A1 sama dengan berapa ini? 10 kali 15. 10 kali 15 cm persegi. X1 sama dengan berapa X-nya tadi? 5 cm. Y1-nya berapa? Ini tingginya, setengahnya ini ya. 7,5 cm. Kemudian cari lagi, A2-nya sama dengan 15 kali 15. 15 kali 15 cm persegi. X2-nya sama dengan posisi di sini, ini ke sini berarti adalah 27,5 ya.
27,5 jaraknya. Y2-nya juga 7,5 cm. Nah, kalau sudah dapat begini ya tinggal kita masukkan nilainya ke sini. Ini adalah luas benda yang pertama dikalikan dengan YI yang pertama, yang ini. Ditambah luas benda yang kedua, yang ini dia dikali dengan Y2-nya yang ini. Dibagi A1 tambah A2. Kemudian untuk yang ZX, A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 per sigma A atau sigma PI kali XI per sigma PI. Ini luas benda yang pertama. Saya bedakanlah warnanya biar kelihatan. Ini luas benda yang pertama. Nggak muncul dia. Oke. Ini luas benda yang pertama, ini dia. Ini jaraknya. Jarak yang ini dia XI-nya. Kemudian ini luas benda yang kedua, ini X yang kedua per sigma A. Oke, jadi itu adalah kita dapatkan nantinya nilai ZX dan ZY-nya, sehingga bisa kita gambarkan letak titik beratnya ini. Titik beratnya itu yang X-nya 18,5 ya, kita gambarkan kurang lebih kan 0,0-nya di sini nih. Berarti ke sini 18,5 dikali jaraknya adalah tingginya 7,5, ini 7,5. Jadi kurang lebih ini dia posisi titik beratnya di sini ya. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, boleh kita gambarkan begini. Jadi ini adalah penampang pertama. Ini adalah penampang pertama yang panjangnya ini 10, 10, 15 itu 35 cm. Nah, nanti dikurangi dengan yang lubangnya yang di tengah itu. Ini kan panjangnya 10. Ini diketahui panjangnya 15. Ini 10. Maka kita cari dulu. Maka yang luasnya itu adalah ini adalah benda yang pertama. Benda yang pertama. Kemudian nanti dikurangi dengan yang ini. Benda yang kedua di sini. Nah, cari dulu luasnya. Luas yang pertama itu adalah 35 dikali 15. X1-nya adalah X1-nya berapa nih? Setengah dari 35 kan? Karena di sini 0,0-nya. X1-nya 17,5. Y1-nya adalah setengah daripada ini. Y1-nya adalah 7,5. Nah, cari lagi A2-nya. A2-nya yang luas yang ini 10 kali 15. X2-nya sama dengan lebar ini. Ini tengah-tengahnya kan 5. Tapi jaraknya dihitung dari titik 0 ini berarti 10 ditambah 5 ke sini kan. 15. Y-nya sama dengan yang kedua 7,5. Maka bisa kita tentukan juga ZX dan ZY-nya sigma PI dikali YI per sigma PI. Tapi karena ini dianggap sebagai lubang, karena di sini kan tidak ada isinya. Tadi dua buah benda ini, di sini kita anggap ini penuh dikurangi dengan yang ini, maka kita harus gunakan tanda kurang. Nah, ini adalah luas benda yang pertama dikali dengan Y1 dikurang luas benda yang kedua dikali Y2 dibagi dengan sigma A-nya. Sigma A-nya karena dia juga merupakan lubang, maka dia adalah pengurangan A1 dikurang A2. Itu untuk dapat ZY-nya. Untuk ZX-nya juga sama caranya. A1 dikali X1 dikurang lagi di sini A2 dikali X2 dibagi sigma A-nya yang juga A1 dikurang A2.
Dan ternyata hasilnya sama. Di sini dapatnya 7,5, 18,5. Di sebelumnya juga 7,5 dan 18,5. Maka ini membuktikan bahwa memang kalau kita gunakan dua cara yang berbeda, ternyata kita sama-sama dapatnya lokasi titik berat benda gabungan tersebut. Oke. Nah, itu adalah untuk penentuan letak titik berat penampang. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Untuk contoh soal 3 seperti ini, bentuknya lebih kompleks daripada yang tadi. Kalau tadi kan persegi-persegi saja, dan ini itu ada lubang. Jadi anggap ini adalah penampang seperti ini dan ada lubang di tengahnya. Maka untuk lubang ini itu kita harus kurangi. Nah, bagaimana caranya seperti ini? Kalau penampang balok T seperti ini, itu kita bisa tentukan dengan cara sama seperti tadi, baginya bagi berapa terserah. Mau bagi yang sebentar ya, saya buat begini. Ini 1, ini 2, ini 3. Oh sorry, bukan 3, maksudnya yang 3 tuh yang lubangnya, yang 3 maksudnya. Ini yang 3, yang ini yang ke 3. Ini yang ketiga. Nah, setelah itu nanti yang luas benda yang pertama ini dikalikan dengan titik beratnya, ditambah dengan luas benda yang kedua ini dikalikan dengan titik beratnya, nanti dikurangi dengan yang lubang ini, luasnya juga dikurangi seperti itu. Nah, untuk penomoran ini juga terserah Anda mau namakan yang mana. Yang pertama boleh ini 1, 2, 3, atau yang lubang dulu 1, kemudian yang ini 2, ini 3, terserah. Yang penting Anda konsisten dengan penamaan Anda tersebut. Nah, sekarang kita lihat ini adalah solusinya. Untuk solusinya, ini dinamakan ini benda yang pertama, ini benda kedua yang lubang, ini benda ketiga. Nah, caranya sama. Titik beratnya, nah kita cari dulu lah ini. A1, kita cari di sini. Warnanya saya rubah biar lebih jelas ya. Untuk A1 sama dengan, berarti luas yang ini, luasnya berapa? Luasnya adalah 300 dikali dengan 400. 300 kali 400. Ini satuannya milimeter persegi ya. Nah, X1-nya lagi. X1 sama dengan X1-nya di sini. Kalau kita ambil di sini ya adalah 0,0. Di sininya adalah 0. Ini kenapa enggak mau nih? Di sininya yang 0,0, maka di sini jarak benda yang pertama ini itu kan setengah dari 300, berarti kan 150. 150 dari sumbu titik sumbunya ini adalah 150 tambah 150 sama dengan 300 mm. Y1-nya bagaimana? Y1 itu kalau dia persegi berarti kan di tengah-tengahnya kan, di tengah-tengah ini itu posisinya adalah setengah dari 400. Maka dia adalah 200 mm. Itu untuk yang pertama. Untuk benda yang kedua, A2. Benda kedua itu kan yang lingkaran ini. Lingkaran itu rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah 1/4 V. 1/4 VD kuadrat. Ya, atau 1/4 kali 3,14 kali D-nya. Diameter lubang 100 mm kali 100 kuadrat. X2-nya berapa? X2-nya posisinya persis sama dengan titik berat benda yang pertama ya. Maka kita bisa lihat di sini dia kan di tengah-tengah nih, di tengah-tengah ini sama dengan 150 tambah 150 juga sama dengan 300 mm. Y2-nya juga sama di tengah, sama dengan titik berat benda yang pertama, maka ini juga sama dengan 200 mm.
Nah, ini itu kebetulan letak titik beratnya itu di sini, di tengah-tengah benda yang pertama. Kalau misalnya nih letak titik beratnya itu tidak di tengah-tengah, tapi misalnya eh, ini titik berat benda yang pertama. Titik beratnya di sini. Nah, itu berarti Anda harus tentukan dulu posisi titik berat untuk lingkarannya ini karena dia tidak sama dengan letak titik berat perseginya. Ya. Nah, ini sudah, Y2-nya sudah, maka kita cari lagi yang A3-nya. Untuk yang A3 kita cari berarti luas benda yang ketiga. Luas benda yang ketiganya sama dengan, berarti ini kan 100 dikali panjangnya ini 150 tambah 300 tambah 150, 600 ya. 600 dikali 100, X2-nya itu, X3-nya sama dengan posisinya juga di tengah-tengah dari 600, di sini berarti 300 juga, sama dengan 300, dan Y3-nya juga sama dengan, ini di tengah-tengah ini berarti kan, setengah ini kan 50 nih, 50 tambah 400 sama dengan 450. Nah, maka kita sekarang bisa tentukan. Kita bisa tentukan masing-masing titik beratnya. Nah, ini kebetulan di buku tidak dijelaskan yang ini karena dia sama semua ya. Jadi sudah pasti titik beratnya itu di posisi X sama dengan 300 karena letak bendanya itu simetris, berada di tengah semuanya. Tapi kalau mau dicari juga boleh, kita tetap gunakan persamaan XI-nya sama dengan sigma A I per sigma I kali XI per sigma A, dan YI-nya sama dengan sigma AI dikali YI per sigma A. Itu kita tetap gunakan persamaan itu untuk menentukan letak titik berat benda tersebut. Nah, sekarang kita tentukan letak titik berat untuk yang ZY-nya atau YI-nya itu ya. Oke. Kita tentukan dulu untuk ZY adalah A1, A1-nya ini dia A1 dikali Y1-nya ini. Nah, kemudian karena benda duanya adalah bolong, maka dia harus nilainya kurang ya. Kurang, ini adalah A2, ini nilai A2, seperempat kali 3,14 kali 100, dikali Y2, ini dia nilainya, ke sini. Kemudian yang ini tambah apa kurang? Tambah ya, karena dia tidak bolong. Maka ini adalah A3, ini A3, dikali Y3-nya, 450. Dibagi jumlah luasnya. Luasnya adalah luas benda pertama, dikurangi luas benda kedua, ditambah luas benda ketiga. Kurang karena benda keduanya ini adalah lubang. Maka kita bisa dapatkan nilainya ZY itu adalah yang ini, yang 287,14 mm. Maka kalau ingin digambarkan, kita bisa gambarkan letak titik berat bendanya itu adalah di sini posisinya. Posisinya ini dia. Nah, ZY-nya adalah yang 287,14, X-nya adalah yang di sini, yang 300 mm. Oke. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya tentang momen inersia penampang. Jadi untuk titik berat kali ini saya cukupkan dulu videonya sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan dengan video yang kedua tentang momen inersia penampang ini. Saya harap Anda bisa memahami penjelasan saya kali ini. Jika ada pertanyaan jangan segan-segan untuk bertanya. Saya harapkan Anda bisa memahami penjelasan tentang topik titik berat ini karena ini berkelanjutan
lanjutkan terus dengan momen inersia dan dengan untuk menentukan tegangan. Karena begitu Anda salah dalam menentukan satu langkah titik berat, maka itu akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan juga di perhitungan berikutnya. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.